Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa qiyama layalihi tatawwu'an wa siyama naharihi wajiban. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi dzawil majdi wal irfan. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahu al-aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil muhtaramin, ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang spesial untuk umat Islam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa untuk umat Islam. Bulan Ramadan merupakan bulan khusus yang teramat agung untuk umat Islam. Sebab kenapa? Lantaran bukan hanya di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk menahan lapar, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya. Tapi lebih daripada itu, bulan Ramadan merupakan tempat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah-perintahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kalam-kalamnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-firmannya untuk umat manusia. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala, merupakan bulan diturunkannya Al-Qur'an. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka tidak salah kalau seandainya di bulan ini umat Islam beramai-ramai, berbondong-bondong, mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran. Ada yang hatam 1 kali, ada yang sudah hatam 2 kali, ada yang sudah hatam 3 kali. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan yaitu sebanyak 60 kali hatam. Saudara hadirin jamaah rahimakumullah, setiap hari Imam Syafi'i menghabiskan atau menghatamkan 2 kali hatam, siang 1 kali, malam 1 kali. Belum lagi kita mendengar bagaimana kaum saleh, orang-orang terdahulu begitu giat membaca Al-Quran, sampai-sampai mereka Allah berikan keistimewaan ketika mereka membaca Al-Quran. Mereka merasa lezat membaca Al-Quran, terasa lezat di bibirnya, sampai di mulutnya timbul rasa manis, saking lezatnya membaca Al-Quran, saking seringnya membaca Al-Quran. Sampai-sampai ketika datang bulan Ramadan, kaum solehin tidak berani untuk membaca di siang hari. Karena apa? Karena takut membatalkan puasa. Karena apa? Karena keluar daripada mulutnya ketika membaca Al-Quran itu manisan yang luar biasa. Bukan hanya itu, kaum solehin juga ada yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran bukan karena malas membaca. Kaum solihin ada yang tidak bisa menghatamkan Al-Quran lantaran apa? Lantaran mereka begitu merenungi, mendalami, memaknai kalam perkata Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Kita ambil contoh, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita mau menyelami lebih dalam lagi perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183 yang menyebutkan di awal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidakkah Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana kita menghabiskan hari-hari kita demi dunia dan urusan duniawi kita? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala tahu bagaimana sesungguhnya kita zalim
terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah Allah tahu sesungguhnya yang senantiasa dekat kepada kita adalah setan, yang senantiasa dekat kepada kita adalah pengaruh iblis, yang senantiasa dekat kepada kita adalah hawa nafsu. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap ketika memerintahkan perintah untuk puasa Ramadan, Allah tetap menjunjung kita, Allah tetap memuji kita, Allah tetap meninggikan kita, meninggikan hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sadarkah kita sesungguhnya panggilan itu adalah panggilan kasih sayang Allah kepada kita semuanya? Padahal sesungguhnya pantas ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya untuk menegur kita, untuk memanggil kita dengan panggilan yang hina, pantas. Tapi Allah tidak memanggil itu untuk kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inilah kalau seandainya kita ingin mendalami kalimat kata-kata di dalam Al-Quran yang begitu tinggi luar biasa. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lantas pertanyaannya, di hari ke-15 ini sudah berapa banyak ayat Al-Quran kita habiskan? Sudah berapa sering kita membaca Al-Quran? Sudah berapa juz kita habiskan? Sudah hatamkah kita sampai 15 hari di bulan Ramadan ini? Atau jangan-jangan tidak sama sekali kita membuka Al-Quran? Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada sebuah peristiwa pengalaman hadirin. Suatu ketika ada seorang ustaz diundang untuk jamuan makan. Katakanlah ini makan bukber, buka bersama hadirin. Ini ustaz diundang oleh salah seorang keluarga. Katakanlah keluarga Pak Ahmad. Keluarga Pak Ahmad ingin mengundang ustaz makan bersama di rumahnya. Maka dengan waktu yang ditentukan, hari yang ditentukan, jam yang ditentukan, maka datanglah ustaz ke rumah Pak Ahmad memenuhi undangan untuk makan bersama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Seperti biasanya ketika di meja makan mereka bertukar pikiran, mereka bertukar obrolan, mereka bertukar canda dan lain sebagainya, ngobrol dan lain sebagainya. Sampai akhirnya di ujung acara Ustadz ingin pamit. Namun sebelum pamit Ustadz mendoakan keluarga Pak Ahmad untuk keberkahan dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pulanglah Ustadz ke rumahnya dan Pak Ahmad merapihkan meja makannya, dan dia ingat sesungguhnya di meja makan dia menyimpan sesuatu yang teramat penting, sesuatu yang sangat berharga. Dia menyimpan sebuah amplop besar, amplop berisi jutaan rupiah, ratusan ribu, tebel uangnya. Namun ketika dicari, itu amplop ternyata tidak ada di meja yang dia taruh, di meja makan yang dia taruh. Dia cari di tempat lain pun sama, tidak ada. Maka dia berkesimpulan, wah, jangan-jangan yang ngambil adalah yang barusan saya undang, yaitu ustadz saya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka Pak Ahmad ini menyimpan dendam luar biasa, menyimpan kekesalan, menyimpan kedengkian, menyimpan kemarahan kepada ini ustaz. Kenapa? Karena sudah baik-baik diundang untuk jamuan makan, malah amplop yang dia taruh di meja dia embat, diambil. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Ini ustadz tidak sengaja ketemu dengan Pak Ahmad, Pak Ahmad tidak sengaja ketemu dengan ustadz. Maka bertukar salam. Namun ketika salam dijawab oleh Pak Ahmad agak sedikit kesel. Kenapa? Masih menyimpan dendam, masih menyimpan perasaan tidak enak, tidak suka dan lain sebagainya. Maka Pak Ahmad katakan kepada si ustadz, Ustadz, kenapa engkau tega kepada saya? Kenapa engkau menzolimi saya? Kenapa engkau begitu tidak benar di hadapan saya? Ada apa? Ini ustadz mencoba untuk menjawab. Kata Pak Ahmad, Ustadz saya undang, tapi kenapa amplop yang saya simpan di atas meja makan tidak ada? Ustadzkah yang mengambil? Pasti Ustadz, karena siapa lagi kalau bukan Ustadz yang ada di rumah saya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ustadz itu menjawab, Pak Ahmad tenang. Tenang dulu Pak Ahmad. Saya tahu itu amplop yang Pak Ahmad cari. Saya tahu itu amplop isinya uang. Namun Pak Ahmad ketahuilah,
Saya mengamankan ini amplop karena takut uangnya berceceran, karena takut uangnya ambak-ambakan, karena takut uangnya kena caos dan lain sebagainya, kena makanan dan lain sebagainya, sehingga saya taruh di tempat yang aman. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ustadz taruh di mana itu duitnya? Kata Ustadz, karena saya berhusnuzon, Bapak tiap hari buka Al-Quran, lantas saya taruh itu uang di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, pertanyaannya, ngapa kagak ketemu-temu itu uang yang ada di dalam Al-Quran? Singkat, kesimpulannya satu, lantaran ini Pak Ahmad jarang membaca Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini bukan tentang cerita Pak Ahmad, ini jangan-jangan kita semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hari ini 15 Ramadan, dikit lagi 17 Ramadan, tempat diturunkannya Al-Quran. Sudahkah kita memaknai Al-Quran? Sesudahkah kita membaca Al-Quran? Ustadz, saya orang tua, saya tidak pernah belajar alif ba ta. Bagaimana saya bisa membaca Al-Quran? Hadirin jamaah rahimakumullah, masih ada tarjamah Al-Quran. Kita maknai, kita renungi ayat per ayat Al-Quran, kita renungi kalam-kalam Allah, pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau seandainya Bapak hafal surat Al-Ikhlas, Bapak hafal surat Al-Falaq, atau hafal ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain, maka jangan pernah lepaskan itu hafalan-hafalan Bapak selama bulan Ramadan. Baca terus, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa di bulan Ramadan. Allah berikan hati kita untuk bisa menyelami makna-makna rahasia-rahasia Al-Quran, mengetahui perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran, menjalankan apa yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita mati dalam iman kepada Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil azizil ghaffaril mukawwiril laili 'alan nahari tabsiratan lidzawil qulubi wal absar wa tadhkiratan lidzawil uquli wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahid wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.